Ini dia studi kasus, bid sudah optimal tapi hasil belum maksimal. Silahkan Kak Baim, mungkin dijelasin dulu konteksnya seperti apa nih studi kasusnya. Oke, ini contoh aja ya. Jadi ada studi kasus tadi konversi iklan tidak maksimal. Jadi ada seorang seller nih, Pak Budi namanya. Pak Budi ini punya tokonya jualan power bank, tapi power banknya berbagai merek lah, gitu kan. Nah, jadi Pak Budi ini ngerasa dalam seminggu terakhir gitu ya, dia udah ngatur iklannya power bank, tapi dia ngerasa trafficnya belum bagus nih untuk dapetin konversi gitu loh. Itu mungkin bisa dilihat tuh di sebelah kiri pengaturan iklannya saat ini. Jadi dia udah pasang 2 bidding gitu ya, bidding di pencarian sama di halaman rekomendasi. Terus dia juga udah pasang kata kunci karena dia jualan power bank. Dia pasang 3 kata kunci tuh, yang rame tuh, pencariannya banyak, kompetisinya juga tinggi. Kompetitif ya. Kompetitif. Nah, performa iklannya juga kelihatan tuh ya, yang sebelah kanan. Secara jumlah tampilnya lumayan gitu ya, muncul 2.300 gitu. Tapi pendapatannya 0 gitu. Dia udah spend 55.000 nih gitu. Ini istilah teman-teman seller boncos. Iya, ini calon-calon boncos gitu kan ya. Oke. Nah, itu konteksnya ya. Konteksnya, betul. Oke, apa nih yang harus dilakuin Pak Budi Kak Baim? Nah, pertama sebenarnya yang harus dilakuin Pak Budi itu, pertama Pak Budi itu cek dulu nih statistik iklannya gimana. Mungkin dia bisa, kalau misalnya dia ngeliatnya selama ini seminggu, dia panjangin dulu nih. Biar tahu minggu. Ini trennya gitu ya? Betul, biar tahu trennya. Ini emang apa sih yang terjadi sama iklan saya, kenapa tiba-tiba nggak ada pendapatannya gitu kan. Nah, jadi di sini kita saranin untuk coba panjangin dulu deh statistiknya. Jadi yang tadinya cuma ngeliat 13 sampai 18 Juni, mungkin sekarang bisa ngeliat lebih panjang, 5 sampai 18 gitu, 2 minggu datanya gitu loh. Terus coba lihat nih, kira-kira apa sih yang terjadi gitu ya. Kalau kita lihat dari grafiknya, mungkin kalau teman-teman seller lihat grafik yang bawah, itu impressionnya tadinya tinggi tuh tampilnya. Habis itu kayak menurun gitu kan. Nah, bisa dicek tuh, kira-kira kenapa sih turunnya. Ternyata secara bidding, seller juga turunin. Pak Budi nih nurunin bidnya gitu loh. Nah, jadi impressionnya udah mulai menurun gitu kan. Begitu sellernya itu pasang bid yang lebih rendah gitu loh. Nah, jadi di sini kita ngelihat ternyata ketika misalnya kita balik lagi ya, Pak Budinya panjangin nih 5 sampai 18 Juni, conversionnya ada tuh, lihat pendapatannya masih ada 1 juta gitu, lumayan banget kan. Dengan spend 200.000 dia dapat 1 juta gitu. Di minggu yang 13 sampai 18 dia spend 55.000 nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah, tapi sepertinya nih kalau lihat dari data gini ya, ini mungkin kayak kompetisinya lagi ketat nih gitu kan. Terus Pak Budi kebetulan turunin bid. Nah, akhirnya kan jumlah tampilnya turun juga ya, turun drastis. Akhirnya dia nggak bisa nih dapetin conversion gitu loh. Padahal secara bidding itu cuma beda 100 perak kurang lebih gitu kan. Gitu sih, jadi pertama mungkin yang perlu dilakuin sama Pak Budi adalah Pak Budi cek dulu nih statistik iklannya. Sebenarnya apa yang terjadi, perubahan apa sih yang dia lakuin selama 1-2 minggu terakhir yang membuat tiba-tiba dia nggak punya conversion. Ini kelihatan ya berarti ya, berarti turunin bidding itu berjalan lurus dengan turunnya impressionnya juga ya. Betul. Oke, jadi Pak Budi harus cek lagi nih biddingnya gitu ya. Betul. Terus Kak, setelah cek statistik, ngapain lagi nih? Nah, setelah cek statistik, kira-kira berarti kan dia udah tahu nih, ternyata bidding nih yang ngaruh gitu kan ya. Bidding mempengaruhin jumlah tampilnya menurun gitu. Cek lagi sekarang, emang biddingnya udah optimal atau belum gitu kan. Nah, tadinya kan Pak Budi udah ngerasa nih bidnya udah optimal gitu loh. Karena mungkin sebelumnya dia dapat conversion gitu kan. Terus dia tweak dikit nih, dia ganti dikit aja, turunin 100 rupiah gitu misalnya. Nah, ternyata dari Tokopedia tuh udah bisa ngecekin sebenarnya kompetisinya tuh sekarang lagi gimana sih di produk-produknya Pak Budi gitu ya. Nah, di Tokopedia itu kita ada punya fitur yang namanya rekomendasi biaya iklan. Itu yang di highlight ya, yang merah dikotakin merah, sebelah kiri, sebelah kanan juga gitu kan. Nah, di situ dengan bid atau ya biaya iklan Pak Budi sekarang 800 sama 900, ternyata Tokopedia udah ngasih tahu nih ke Pak Budi, Pak, iklan kamu berpotensi kalah saing nih Pak, gitu kan.
Nah, Tokopedia udah ngasih rekomendasi, ini Pak kalau mau menang, ngebitnya segini gitu loh. Boleh diikutin, boleh enggak gitu kan. Nah, jadi sellernya ini kelihatan nih, dia masang bitnya lebih rendah dari rekomendasi. Terus yang kedua, tadi kita ngomongin soal kata kunci. Kata kuncinya dia pasangnya 3, pencariannya banyak semua, kompetisinya tinggi semua. Jadi wajar nih ketika dia tweak bitnya dikit aja gitu kan. Wah, langsung ngefek kan gitu. Saingannya banyak soalnya. Karena saingannya banyak, tinggi nih semua, pencariannya juga banyak gitu. Nah, bagian yang kedua adalah ya sellernya nih cuma nargetin kata kunci yang kompetisinya tinggi sama pencariannya tinggi nih. Mungkin sellernya bisa pakai, kita ada juga fitur yang namanya rekomendasi kata kunci gitu ya. Sellernya bisa ngeliat gitu, Pak Budi mungkin bisa ngeliat mana sih kata kunci lain sebenarnya yang mungkin lebih sepi dikit lah gitu kan. Tapi pencariannya nggak jelek-jelek amat gitu. Terus ngebitnya juga nggak mesti tinggi-tinggi amat gitu. Nah ini yang bisa dilakuin juga sih sama Pak Budi gitu. Jadi Pak Budinya bisa ngecek. Oh ini ada beberapa, itu contohnya yang di gambar yang kanan bawah ya. Ada beberapa kata kunci tuh, power bank Anchor power core. Karena dia jualan Anchor lah ya contohnya ya. Power bank 25 watt gitu kan. Jadi Pak Budi bisa coba ngebit di kata kunci yang lebih sepi gitu. Jadi dia lebih mungkin nurunin bit dikit gitu ya. Efeknya nggak akan kayak tadi. Gitu sih mungkin kira-kira ya. Jadi ada 2 langkah tadi ya, cek statusnya, terus kalau udah terdiagnosa nih, apa nih yang aku lakuin beda gitu kan ya. Bisa cek kata kunci juga dan rekomendasi bitnya. Betul. Dan rekomendasi bit ini juga overtime dari waktu ke waktu bisa berubah juga, jadi rutin cek ya kayak. Betul, harus rutin cek. Jadi bisa jadi kita rekomendasiin justru lebih rendah. Bisa jadi lebih tinggi gitu, karena tergantung marketnya kan, tergantung kompetisinya. Jangan-jangan karena kita akan ngasih tahu juga kalau misalnya teman-teman seller biaya iklannya 900 tapi sebenarnya 800 aja udah cukup. Itu kita juga kasih tahu juga kayak gitu.